Kisah nyata horor pesugihan pekerja seni di Depok Batu AKIK simbol keberuntungan. Di sebuah desa kecil di Depok, hiduplah seorang pemuda bernama Mas Iqbal. Sejak kecil, ia telah terpesona oleh dunia seni, terutama seni pertunjukan. Di tengah desakan ekonomi yang menghimpit keluarganya, Mas Iqbal menemukan pelarian dalam musik dan seni. Ia bergabung dengan grup kesenian yang dikenal sebagai Singa Depok, di mana ia berperan sebagai penyanyi dan MC. Meski memiliki bakat dan semangat yang tinggi, grup ini seringkali sepi job dan kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Suatu sore yang cerah, saat berkumpul dengan teman-temannya di sebuah warung kopi, Mas Iqbal bertemu dengan Bapak Kasmadi, seorang pria tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Kasmadi adalah sosok yang dihormati di desa karena kemampuannya dalam meramal nasib dan membantu orang-orang yang ingin meningkatkan keberuntungan. Dengan wajah berkerut dan mata tajam, Kasmadi mengajak Mas Iqbal untuk duduk dan berbagi cerita. Bapak Kasmadi mengeluarkan sebuah batu akik dari saku celananya. Batu itu berkilau dengan warna hijau tua, dan tampak seolah memiliki daya tarik tersendiri. Ini bukan batu sembarangan, Iqbal. Batu ini bisa membawamu pada kekayaan, tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar, ujar Kasmadi dengan nada serius. Mas Iqbal merasa terpesona dan bersemangat, membayangkan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan grup keseniannya. Dari situ, Mas Iqbal mulai merasakan gelombang harapan yang tinggi. Dia membayangkan peluang-peluang baru yang akan datang, pertunjukan yang akan memuaskan kerinduan penonton, dan tentunya, pendapatan yang akan mengubah hidupnya. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasakan keraguan. Apakah menggunakan batu ini adalah pilihan yang bijak? Apakah ada konsekuensi di balik semua ini? Dengan pikiran bercampur aduk, Mas Iqbal memutuskan untuk membawa pulang batu akik tersebut. Setiap malam sebelum tidur, ia memandangi batu itu dengan harapan dan impian. Ia mulai merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan grupnya, bertekad untuk menjadikan Singa Depok dikenal luas. Keesokan harinya, Mas Iqbal berkumpul dengan anggota grupnya. Dia menceritakan tentang batu akik yang diberikan Kasmadi dan bagaimana batu itu bisa membawa keberuntungan. Teman-temannya mendengarkan dengan penuh minat, dan beberapa dari mereka mulai mendukung ide Mas Iqbal untuk mencoba cara-cara baru dalam menarik perhatian penonton. Hari-hari berlalu, dan Mas Iqbal mulai merasakan perubahan kecil dalam kehidupannya. Meskipun belum ada job yang datang, ia merasa energinya meningkat, dan semangatnya untuk berlatih serta berkarya semakin membara. Dia bertekad untuk melakukan segala cara agar grupnya bisa mendapatkan pengakuan yang layak. Namun, malam itu, saat ia berbaring di tempat tidurnya, Mas Iqbal tak bisa menahan rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Suara angin di luar jendela seolah membawa bisikan yang tidak bisa ia mengerti. Apakah ini tanda dari kekuatan gaib? Pikirnya, dia berusaha menenangkan diri, membayangkan semua pencapaian yang akan diraihnya. Dalam hati, dia berjanji untuk menjalani ritual-ritual yang akan membawa keberuntungan bagi dirinya dan grup keseniannya. Ini menyoroti harapan, keraguan, dan ambisi Mas Iqbal. Dia dikelilingi oleh ketidakpastian, tetapi hasrat untuk sukses dan untuk memberikan yang terbaik bagi grupnya mendorongnya untuk melanjutkan perjalanan ini. Baginya, batu akik itu bukan hanya sekadar batu, itu adalah simbol dari harapan dan kesempatan untuk mengubah nasibnya. Setelah menerima batu akik dari Bapak Kasmadi, Mas Iqbal merasa tergerak untuk segera menjalankan serangkaian ritual yang diyakini akan membawa keberuntungan. Dalam hatinya, ia percaya bahwa batu tersebut adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan bagi grup keseniannya. Dengan penuh semangat, ia mulai merencanakan ritual yang akan dilakukannya. Malam pertama ritual dijadwalkan pada malam Jumat, waktu yang dipercaya banyak orang sebagai saat yang baik untuk berdoa dan melakukan praktik spiritual. Mas Iqbal mempersiapkan segala sesajennya dengan teliti. Ia pergi ke pasar untuk membeli makanan, kemenyan, dan dupa. Ia memilih makanan yang sederhana, seperti nasi, lauk pauk, dan buah-buahan. Setiap item dipilih dengan penuh perhatian,
karena ia percaya bahwa persembahan yang baik akan menarik energi positif. Setibanya di makam buyutnya, Mas Iqbal merasakan atmosfer yang berbeda. Suasana malam itu tenang, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berbisik melalui pepohonan. Ia menyalakan kemenyan dan dupa, mengepulkan asap ke udara, berharap agar arwah leluhur menerima persembahannya. Dengan hati berdebar, ia mulai melafalkan doa-doa yang dipandu oleh harapan dan keyakinan. Setiap malam selama 7 malam berturut-turut, Mas Iqbal menjalani ritual yang sama. Ia pergi ke makam sendirian, membawa sesajen dan batu akik yang berkilau di saku celananya. Setiap malam, kehadiran yang aneh mulai membuatnya merasa terasing. Suara-suara bisikan terdengar semakin jelas, seolah ada yang memanggil namanya. Iqbal, Iqbal, bisikan itu menembus kesunyian malam, membuat bulu kuduknya merinding. Mas Iqbal mencoba untuk tidak terpengaruh oleh rasa takut. Ia mengingat tujuan utamanya, untuk meningkatkan keberhasilan grupnya. Namun, di dalam hatinya, keraguan tetap menyelinap. Apakah ini semua benar? Apakah aku melakukan hal yang tepat? Pikirnya setiap kali ia melangkah menuju makam. Meskipun begitu, semangatnya untuk mencapai impian dan memperbaiki kondisi grupnya selalu mengalahkan ketakutannya. Pada malam terakhir ritual, Mas Iqbal merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam penentu. Semua doa dan persembahan selama seminggu terakhir harus membuahkan hasil. Ia datang lebih awal, menyiapkan sesajen dengan penuh kehati-hatian. Ketika malam semakin larut, ia mulai melafalkan doa-doa dengan suara yang lebih keras, berharap agar energi dari batu akik dan arwah leluhur bersatu untuk memberinya berkah. Tiba-tiba, di tengah doa-doanya, angin kencang bertiup, menerbangkan asap dupa dan membuatnya terbatuk. Mas Iqbal melihat bayangan samar-samar di antara pepohonan, dan rasa takut mulai menjalar di tubuhnya. Apakah ini tanda dari makhluk gaib? Pikirnya. Namun, ia berusaha menenangkan diri dan melanjutkan ritualnya. Ia tidak ingin membiarkan ketakutan menghalangi impian yang telah dibangunnya. Setelah menyelesaikan ritual, Mas Iqbal pulang dengan hati berdebar. Dia merasa ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya. Meskipun tidak terlihat secara fisik, ia merasakan aliran energi baru mengalir dalam tubuhnya, seolah semua harapan dan doa yang ia panjatkan telah diterima. Keesokan harinya, saat ia membuka media sosial, ia menemukan banyak tawaran pertunjukan yang masuk, sesuatu yang selama ini ia impikan. Kegembiraan menghampiri Mas Iqbal. Dia merasa seolah dunia baru terbuka di depannya, dan semua kerja kerasnya mulai berbuah manis. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan keraguan yang terus menghantuinya. Apakah semua ini benar-benar hasil dari ritual yang dilakukan, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang akan terungkap seiring berjalannya waktu? Ini menyoroti perjalanan Mas Iqbal dalam menjalani ritual pesugihan yang penuh harapan dan ketakutan. Meskipun ia meraih hasil positif, benih-benih keraguan dan ketidakpastian mulai tumbuh di dalam hatinya, menandakan bahwa perjalanan ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Setelah menjalani ritual selama 7 malam, Mas Iqbal merasakan dampak luar biasa dari usaha yang dilakukannya. Dalam waktu singkat, grup keseniannya, Singa Depok, mulai kebanjiran tawaran pertunjukan. Dari acara pernikahan hingga festival budaya, mereka mendapatkan job yang tak terhitung jumlahnya. Mas Iqbal merasa seolah-olah dunia telah membuka pintunya, dan semua impiannya kini berada dalam jangkauan. Kegembiraan menyelimuti Mas Iqbal dan anggota grupnya. Setiap kali mereka tampil, penonton selalu terpesona oleh penampilan mereka. Kualitas pertunjukan yang sebelumnya biasa-biasa saja kini bertransformasi menjadi luar biasa. Lagu-lagu yang dinyanyikan Mas Iqbal disambut dengan sorak-sorai, dan setiap kali mereka turun panggung, banyak orang yang meminta foto dan tanda tangan. Rasa bangga mengalir dalam dirinya, dan ia mulai merasa bahwa semua kerja keras dan pengorbanan selama ini terbayar. Namun, kesuksesan ini juga membawa perubahan pada sikap Mas Iqbal. Dengan meningkatnya popularitas, ia mulai merasa lebih tinggi dari orang lain. Rasa sombong mulai muncul, dan ia seringkali mengabaikan nasihat teman-temannya.
Kami ini artis sukses sekarang, tidak perlu khawatir tentang apapun, katanya, mengabaikan kekhawatiran rekan-rekannya tentang dampak negatif dari pesugihan yang dilakukannya. Mas Iqbal semakin terlarut dalam kesenangan yang datang bersamaan dengan kesuksesannya. Di tengah kebahagiaan ini, ia juga mulai mengabaikan aspek spiritual dari hidupnya. Dulunya, ia rutin berdoa dan mengikuti ajaran agamanya, tetapi kini semuanya terasa tidak penting. Dia lebih suka merayakan kesuksesan dengan pesta dan acara yang megah. Keluarganya mulai merasakan perubahan sikapnya. Ibu Mas Iqbal, yang selalu mengingatkan pentingnya kejujuran dan kerja keras, seringkali merasa khawatir. "Iqbal, ingatlah untuk tidak melupakan asal-usulmu," katanya, tetapi Mas Iqbal hanya tersenyum sinis, merasa bahwa dia telah melampaui nasihat tersebut. Suatu malam, setelah pertunjukan yang sangat sukses, Mas Iqbal mengundang seluruh anggota grup untuk merayakan pencapaian mereka di sebuah restoran mewah. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan menikmati makanan lezat. Dalam suasana penuh kegembiraan itu, Mas Iqbal berdiri dan mengangkat gelasnya. "Untuk kesuksesan kita, kita akan terus melangkah lebih tinggi," teriaknya. Semua orang menyambutnya dengan sorak-sorai, tetapi di sudut hatinya, rasa cemas mulai menggerogoti. Di tengah kesuksesannya, Mas Iqbal mulai merasakan kehadiran yang aneh. Setiap kali ia beristirahat atau bersantai, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Suara-suara bisikan yang pernah ia dengar saat menjalani ritual kini semakin sering muncul. "Iqbal, Iqbal," suara itu terdengar semakin dekat. Namun, ia berusaha untuk mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah efek samping dari stres dan tekanan yang dihadapinya. Ketika ia pulang malam itu, ia melewati jalan setapak yang sepi di dekat makam buyutnya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuatnya terhenti sejenak. Mas Iqbal merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bayangan samar-samar terlihat di antara pepohonan, dan seketika itu juga, ia merasa dingin merayap di sepanjang tulang punggungnya. "Mungkin ini hanya perasaanku," bisiknya pada diri sendiri, berusaha meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Walaupun kesuksesan membawa kebanggaan dan kebahagiaan, Mas Iqbal tidak menyadari bahwa tindakan yang diambilnya telah menimbulkan benih-benih konsekuensi yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Kesenangan yang dirasakannya tidak sebanding dengan bayangan gelap yang mulai menghantuinya. Dengan setiap pertunjukan yang meraih sukses, semakin dalam pula ia terjebak dalam dunia pesugihan yang berbahaya. Ini menggambarkan puncak kesuksesan Mas Iqbal, di mana ia merasakan euforia dan kebanggaan yang luar biasa. Namun, di balik semua itu, ada bayangan keraguan dan ancaman yang perlahan-lahan mulai membayangi kehidupannya. Kesenangan yang diraih dengan cara yang tidak biasa ini menimbulkan pertanyaan, apakah semua ini akan berlanjut, atau akan ada harga yang harus dibayar. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan yang diraih Mas Iqbal dan grup keseniannya, Singa Depok, mulai membawa dampak yang tak terduga. Meskipun mereka menikmati kehidupan yang lebih baik dengan banyak tawaran pertunjukan, Mas Iqbal mulai merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Keberhasilan yang semula membuatnya bahagia kini disertai dengan perasaan cemas dan ketakutan yang tak kunjung hilang. Suatu malam setelah pertunjukan, ketika semua anggota grup telah pulang, Mas Iqbal memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian untuk menenangkan pikirannya. Ia melewati jalan setapak yang sepi di dekat makam buyutnya. Saat melangkah, angin malam berhembus kencang, membuatnya merinding. Tiba-tiba, ia merasakan ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya ada kegelapan dan samar-samar suara bisikan yang kembali terdengar, "Iqbal. Iqbal." Perasaan gelisah semakin menggigit. Mas Iqbal berusaha untuk menepis semua ketakutan itu, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya efek dari stres dan kelelahan. Namun, kejadian aneh mulai menghantuinya. Setiap kali ia tidur, mimpi buruk datang silih berganti. Dalam mimpi, ia melihat sosok-sosok menyeramkan yang mengejarnya, meminta agar ia mengembalikan sesuatu yang telah diambil. Saat terbangun, ia merasa tercekik, seolah ada yang menahan napasnya.
Keesokan harinya, Mas Iqbal mengunjungi Bapak Kasmadi, berharap mendapatkan penjelasan tentang semua yang terjadi. Ia menceritakan pengalaman-pengalamannya, dan wajah Kasmadi tampak serius. Kau telah mengabaikan hal-hal yang lebih penting, Iqbal. Kekuatan gaib yang kau panggil tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mereka ingin dibayar, ujar Kasmadi dengan nada peringatan. Kata-kata Kasmadi mengguncang Mas Iqbal. Ia mulai menyadari bahwa setiap kesuksesan yang diraihnya ternyata memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Dalam perjalanan pulang, ia merasakan berat di dada, seperti ada beban yang harus ia tanggung. Ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, tetapi rasa takut akan konsekuensi dari pesugihan menghalanginya. Seiring waktu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Anggota grupnya mulai melaporkan pengalaman serupa, barang-barang hilang, suara-suara aneh di malam hari, dan perasaan tidak nyaman saat berada di dekat makam. Suatu malam, saat mereka berlatih, lampu tiba-tiba mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dalam ketakutan, mereka mendengar suara bisikan yang sama, kembalikan apa yang telah diambil. Ketika Mas Iqbal mencoba menyelidiki, ia menemukan bahwa beberapa anggota grupnya juga mengalami mimpi buruk dan ketidaknyamanan yang sama. Ia mulai merasa bahwa tidak hanya dirinya, tetapi seluruh grupnya terjerat dalam masalah yang lebih besar. Ketika mereka mencoba beristirahat, ketakutan terus menghantui pikiran mereka. Rasa bersalah mulai menyelimuti Mas Iqbal, dan ia merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada teman-temannya. Di tengah ketidakpastian ini, Mas Iqbal mencari cara untuk menghentikan semua ini. Ia kembali ke makam buyutnya, berharap dapat meminta maaf kepada arwah leluhur dan mengembalikan batu akik yang telah membawanya ke jalan ini. Dengan penuh penyesalan, ia berdoa dan memohon agar segala sesuatunya kembali normal. Namun, saat ia menyalakan kemenyan dan membakar sesajen, angin kencang kembali berhembus, dan suara bisikan itu terdengar semakin jelas. Kau tidak bisa melarikan diri. Mas Iqbal merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hindari. Setiap usaha untuk memperbaiki keadaan justru membawa lebih banyak masalah. Dalam keputusasaannya, ia menyadari bahwa tindakan pesugihan yang dilakukannya telah mengubah hidupnya selamanya. Bayaran yang harus dibayar bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua orang yang terlibat dalam hidupnya. Ini menggambarkan bagaimana kesuksesan yang awalnya membawa kebahagiaan kini berubah menjadi ketidaknyamanan dan ketakutan. Mas Iqbal mulai menyadari bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan ia harus menghadapi bayaran yang harus dibayar akibat pesugihan yang telah dilakukannya. Rasa bersalah dan penyesalan mulai menggerogoti dirinya, menandakan bahwa jalan yang ia pilih tidak semudah yang dibayangkan. Setelah serangkaian kejadian aneh yang menghantuinya, Mas Iqbal semakin terjebak dalam konflik batin yang mendalam. Di satu sisi, ia menikmati kesuksesan yang diraih bersama grup keseniannya, Singa Depok. Namun, di sisi lain, ia merasakan penyesalan yang semakin menumpuk akibat praktik pesugihan yang dilakukannya. Kegembiraan yang semula menyelimuti hidupnya kini digantikan oleh rasa cemas dan ketakutan. Di tengah malam yang sunyi, saat semua orang terlelap, Mas Iqbal sering terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Mimpi buruk terus menghantuinya, menggambarkan sosok-sosok menyeramkan yang meminta agar ia mengembalikan sesuatu yang telah diambil. Setiap kali terbangun, ia merasakan beban berat di dadanya, seolah ada sesuatu yang menahannya. Rasa takut ini tak hanya mengganggu tidurnya, tetapi juga mempengaruhi kinerja di panggung. Ia merasa tidak bisa tampil maksimal, dan setiap kali ia bernyanyi, suara bisikan itu kembali terngiang di telinganya. Mas Iqbal mulai menjauh dari teman-temannya. Meskipun mereka terus mendukungnya, ia merasa tidak layak berada di antara mereka. Rasa bersalah mulai menghantuinya, membuatnya merasa bahwa kesuksesannya adalah hasil dari jalan yang salah. Teman-temannya, yang dulunya penuh semangat, kini tampak khawatir. Mereka melihat perubahan dalam diri Mas Iqbal, tetapi tidak tahu bagaimana cara membantunya. Suatu malam, saat sedang berlatih, Mas Iqbal memberanikan diri untuk berbicara dengan anggota grupnya.
Teman-teman, aku merasa ada yang tidak beres. Sejak kita mulai sukses, banyak hal aneh terjadi. Mungkin kita perlu berhenti sejenak dan merenung, ujarnya dengan nada serius. Namun, anggota grupnya tampak bingung. Sebagian dari mereka menganggap bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras dan pemanfaatan batu akik, sementara yang lain mulai merasakan hal yang sama, tetapi enggan untuk mengakuinya. Di tengah diskusi, suasana semakin tegang. Salah satu anggotanya, Rani, tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Iqbal, jangan bilang kita harus berhenti. Kita sudah bekerja keras untuk ini." Rani mewakili suara banyak orang yang tidak ingin kehilangan momentum yang telah mereka capai. Mas Iqbal merasa terjebak. Di satu sisi, ia ingin melindungi teman-temannya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan ketakutan yang semakin menggerogoti dirinya. Setelah pertemuan itu, Mas Iqbal kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh kekacauan. Ia merasa bingung dan tertekan. Dalam hati, ia terus bertanya, apakah aku egois karena ingin menghentikan semua ini? Apakah aku akan menghancurkan impian teman-temanku? Rasa bersalah terus menggerogoti dirinya, dan ia merasa semakin terasing dari dunia yang dulunya ia cintai. Mas Iqbal memutuskan untuk kembali ke makam buyutnya, berharap mendapatkan jawaban. Ia merasa perlu meminta petunjuk dari arwah leluhur. Dengan penuh harapan, ia menyalakan kemenyan dan mempersembahkan sesajen. Dalam doa, ia memohon agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Namun, saat ia menutup mata dan berdoa, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas, "Kau tidak bisa melarikan diri dari pilihanmu." Kata-kata itu membuatnya terbangun dari lamunan. Mas Iqbal menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari realitas yang ada. Ia harus menghadapi konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukannya. Dengan tekad baru, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari cara untuk mengembalikan keadaan seperti semula, meskipun itu berarti harus menghadapi ketakutan dan konsekuensi dari pesugihan yang telah dipilihnya. Ini menggambarkan konflik batin yang dialami Mas Iqbal. Di tengah kesuksesan yang diraih, ia harus berhadapan dengan rasa bersalah dan penyesalan yang menghantuinya. Ketidakpastian dan ketakutan mengubah dirinya menjadi sosok yang terasing dari orang-orang terdekatnya, menandakan bahwa jalan yang dipilihnya memiliki harga yang harus dibayar. Setelah mengalami tekanan batin yang semakin mendalam dan menyaksikan dampak buruk dari pesugihan yang dilakukannya, Mas Iqbal akhirnya menyadari bahwa ia harus mengambil langkah untuk mengembalikan hidupnya ke jalur yang benar. Rasa penyesalan dan ketakutan semakin menyelimutinya, dan ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menebus kesalahan adalah dengan mengakhiri praktik pesugihan yang telah menyimpang dari nilai-nilai yang selama ini ia anut. Suatu malam, Mas Iqbal memutuskan untuk kembali ke makam buyutnya, tempat di mana semua ritual dimulai. Ia merasa bahwa hanya di sana ia bisa menemukan kedamaian dan mendapatkan bimbingan dari arwah leluhurnya. Dengan hati yang bergetar, ia membawa batu akik itu, yang selama ini dianggap sebagai sumber keberuntungan, dan bertekad untuk mengembalikannya. Ia percaya bahwa melepaskan batu itu adalah langkah pertama untuk membebaskan dirinya dari semua yang telah terjadi. Setibanya di makam, suasana malam itu terasa berbeda. Angin berhembus lembut, seolah menyambut kedatangannya. Mas Iqbal menyiapkan sesajen sederhana, nasi, lauk pauk, dan kemenyan. Ia menyalakan dupa dan membakar kemenyan, mengepulkan asap ke udara sebagai tanda penghormatan. Dengan penuh ketulusan, ia melafalkan doa-doa, meminta ampunan dari arwah leluhur dan memohon agar diberikan petunjuk untuk melanjutkan hidup yang lebih baik. Tiba-tiba, suara bisikan yang selama ini menghantuinya kembali terdengar, tetapi kali ini lebih lembut. "Kembalilah ke jalan yang benar, Iqbal. Hanya dengan kejujuran dan kerja keras, kau akan menemukan kebahagiaan sejati." Mas Iqbal merasakan getaran di dalam hatinya. Ia merasa bahwa arwah leluhur telah mendengarkan doanya, memberikan harapan baru untuknya. Dengan tekad yang bulat, Mas Iqbal mengangkat batu akik dan mengucapkan kata-kata perpisahan. "Aku melepaskanmu. Terima kasih atas semua yang kau berikan,
tetapi aku tidak ingin terjebak dalam dunia yang salah. Ia melemparkan batu tersebut ke dalam lubang di dekat makam, berharap bahwa semua beban dan kesalahan yang dibawanya juga ikut pergi. Setelah melepaskan batu, ia merasakan beban di pundaknya terasa lebih ringan. Kembali dari makam, Mas Iqbal merasa ada perubahan dalam dirinya. Rasa percaya diri mulai tumbuh kembali, dan ia bertekad untuk membangun hidupnya dengan cara yang lebih baik. Ia kembali ke grup keseniannya dan berbicara dengan anggota lainnya. Teman-teman, aku ingin kita kembali ke jalan yang benar. Kesuksesan kita tidak boleh dibangun di atas dasar yang salah, ujarnya dengan suara penuh keyakinan. Awalnya, beberapa anggota grup tampak skeptis. Namun, saat Mas Iqbal menceritakan pengalaman dan penyesalannya, mereka mulai memahami. Rani, salah satu anggotanya, angkat bicara, "Iqbal, kita semua merasakan hal yang sama. Mari kita kembali fokus pada seni kita tanpa mengandalkan hal-hal gaib." Dengan semangat baru, mereka sepakat untuk berlatih lebih keras dan mencari cara baru untuk menarik perhatian penonton dengan bakat dan kreativitas mereka. Hari demi hari berlalu, Mas Iqbal dan anggota grupnya mulai merasakan perbedaan. Meskipun tanpa bantuan batu akik, mereka tetap mendapatkan tawaran pertunjukan, dan kualitas penampilan mereka semakin meningkat. Rasa kebersamaan dan semangat tim yang kuat mengubah suasana grup menjadi lebih positif. Mas Iqbal merasa bahagia melihat teman-temannya kembali bersemangat dan berfokus pada tujuan yang lebih bersih. Namun, perjalanan ini tidak sepenuhnya mulus. Mas Iqbal harus menghadapi berbagai tantangan. Masyarakat yang sebelumnya melihat mereka dengan penuh rasa ingin tahu kini mulai meragukan kemampuan mereka tanpa kekuatan gaib. Beberapa orang bahkan menggosipkan bahwa kesuksesan mereka hanyalah kebetulan. Namun, Mas Iqbal tidak gentar. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa keberhasilan yang sejati bisa diraih melalui kerja keras dan dedikasi. Sebagai langkah tambahan, Mas Iqbal mulai aktif dalam kegiatan sosial, mengajak grupnya untuk terlibat dalam acara-acara amal dan pertunjukan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia ingin menunjukkan bahwa kesenian bukan hanya tentang kesuksesan materi, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Ini menyoroti perjalanan Mas Iqbal untuk kembali ke jalan yang benar setelah menyadari konsekuensi dari pesugihan yang dilakukannya. Dengan tekad yang bulat, ia melepaskan batu akik dan berusaha untuk membangun hidupnya dari nilai-nilai yang lebih baik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ia dan grupnya mulai menemukan kembali kebahagiaan dan keberhasilan melalui kerja keras dan dedikasi yang tulus. Meskipun Mas Iqbal dan kelompoknya, Singa Depok, mulai meraih kembali kepercayaan dan kebahagiaan melalui usaha yang lebih tulus, bayangan dari masa lalu masih menghantui mereka. Keberhasilan yang diraih tanpa bantuan kekuatan gaib terasa manis, tetapi rasa cemas tentang karma dari pesugihan yang pernah mereka jalani tetap membayangi. Mas Iqbal merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Suatu malam, setelah pertunjukan amal yang sukses, Mas Iqbal dan anggota grupnya berkumpul untuk merayakan. Mereka tertawa dan berbagi kisah, tetapi di balik senyum, Mas Iqbal merasakan ketegangan. Suara-suara bisikan yang pernah mengganggunya kembali muncul, lebih jelas dan lebih mengancam. "Kau tidak bisa melarikan diri, Iqbal," bisik suara itu di ujung pikirannya. Ia berusaha untuk mengabaikannya, tetapi rasa takut perlahan menyelinap kembali. Hari-hari berlalu, dan Mas Iqbal mulai merasakan dampak dari keputusan untuk kembali ke jalan yang benar. Meskipun grupnya terus mendapatkan tawaran pertunjukan, ada hal-hal aneh yang terjadi. Beberapa anggota grupnya mulai mengalami kejadian aneh, seperti kehilangan barang-barang mereka secara misterius dan merasakan kehadiran yang tidak nyaman di sekitar mereka. Rani, sahabat sekaligus rekan segrupnya, mengaku melihat sosok misterius di belakang panggung saat mereka sedang berlatih. Ketika Mas Iqbal mendengar cerita-cerita ini, rasa bersalah semakin menyiksanya. Ia merasa bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pesugihan yang pernah dilakukannya, dan kini semua orang yang dicintainya harus menanggung akibatnya. Dalam keputusasaannya, ia kembali mengunjungi makam buyutnya. Di sana, Mas Iqbal berdoa dengan penuh harapan.
Ya Allah, ampunilah aku dan teman-temanku. Kami hanya ingin hidup dengan cara yang benar. Jika ada yang salah, tunjukkanlah kami jalan. Ia menyalakan kemenyan dan mempersembahkan sesajen, berharap agar arwah leluhur dapat memberikan petunjuk dan perlindungan. Namun, saat ia berdoa, angin kencang tiba-tiba berhembus, dan suara bisikan itu terdengar lebih keras. Kau harus membayar harga atas pilihanmu. Mas Iqbal merasa tercekik oleh rasa ketakutan yang mendalam. Ia menyadari bahwa mengembalikan batu akik tidak cukup untuk menebus semua kesalahan yang telah dibuat. Ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia hadapi. Kembali dari makam, Mas Iqbal berusaha untuk berbicara dengan anggota grupnya. Ia menjelaskan kekhawatirannya dan mengajak mereka untuk melakukan ritual permohonan maaf bersama. Kita harus menghadapi apa yang telah kita lakukan dan memohon agar semua ini bisa berakhir, ujarnya dengan penuh keinginan untuk melindungi teman-temannya. Namun, saat mereka berkumpul untuk ritual tersebut, suasana terasa tegang. Ketika mereka mulai melafalkan doa, lampu-lampu tiba-tiba mati, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara-suara aneh, seolah ada yang mengawasi mereka. Mas Iqbal merasa panik dan berusaha menenangkan teman-temannya. Tenang, kita bisa melaluinya bersama, teriaknya, meskipun hatinya bergetar. Saat lampu kembali menyala, mereka menemukan Rani terjatuh, tidak sadarkan diri. Mas Iqbal panik dan berlari ke arahnya, tetapi saat ia menyentuh Rani, ia merasakan getaran dingin yang melintas di tubuhnya. Dalam sekejap, semua orang panik, berusaha membantu Rani. Namun, saat itu juga, suara bisikan itu kembali terdengar, sekarang kau harus membayar. Mas Iqbal merasa hancur. Ia menyadari bahwa semua usaha untuk kembali ke jalan yang benar mungkin tidak cukup. Kejadian ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Rani akhirnya sadar, tetapi ia tampak lemas dan ketakutan. Ada sesuatu yang tidak beres, Iqbal. Kita harus menghentikan ini, ujarnya dengan suara lemah. Akhirnya, Mas Iqbal memutuskan untuk pergi menemui Bapak Kasmadi. Sekali lagi, ia berharap mendapatkan jawaban dan cara untuk membebaskan diri dan teman-temannya dari semua ini. Kasmadi mendengarkan dengan saksama saat Mas Iqbal menceritakan semua yang telah terjadi. Kau harus mengakui kesalahanmu dan meminta maaf bukan hanya kepada arwah, tetapi juga kepada dirimu sendiri dan orang-orang yang kau cintai, ujar Kasmadi. Hanya dengan kejujuran dan ketulusan, kau bisa menemukan jalan keluar. Dengan tekad baru, Mas Iqbal kembali ke grupnya dan mengajak mereka untuk berbicara dengan jujur tentang semua yang telah terjadi. Mereka mengakui kesalahan dan penyesalan masing-masing, dan Mas Iqbal meminta maaf kepada semua anggota grup atas beban yang harus mereka tanggung. Dalam momen itu, semua orang merasa lebih ringan, meskipun bayangan masa lalu masih membayangi. Namun, meski mereka mencoba untuk memperbaiki keadaan, dampak dari pesugihan yang telah dilakukan tidak bisa diabaikan. Mas Iqbal dan anggota grupnya harus berjuang untuk membangun kembali kepercayaan, bukan hanya dari masyarakat, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Kesedihan yang mendalam menyelimuti mereka ketika menyadari bahwa perjalanan untuk kembali ke jalan yang benar tidak akan mudah. Akhir cerita ini menggambarkan kesedihan yang mendalam bagi Mas Iqbal dan grupnya. Meskipun mereka berusaha untuk menebus kesalahan dan kembali ke jalan yang benar, bayangan masa lalu terus menghantui mereka. Dalam perjalanan ini, mereka belajar bahwa kesuksesan yang diraih dengan cara yang tidak baik akan selalu meninggalkan jejak yang sulit dihapus, dan penyesalan adalah bagian dari perjalanan menuju kebangkitan yang sejati.